akan bertemu dengan 4 anak yatim piatu yang tak punya rumah sedang mencari makan dengan mengambil sisa makanan-makanan orang lain. Sebenarnya, mereka ini sangat ingin sekali belajar, tapi saat menemukan buku, bosnya memaksa mereka agar menjualnya saja. Mereka pun seakan tak punya masa depan sama sekali. Pagi harinya saat sedang tidur, tiba-tiba para Satpol PP mengusir mereka. Tanpa pikir panjang, mereka pun mencari tempat beristirahat yang lain. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka tidak pernah diterima dan selalu diusir. Suatu hari, tanpa sengaja, mereka melihat pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok gangster. Para gangster yang menyadari itu pun langsung mengejar mereka, karena takut akan dilaporkan ke polisi. Untung saja, mereka berempat berhasil sembunyi di balik pohon yang telah tumbang. Ternyata bayang-bayang para gangster itu terus menghantui mereka. Para anak-anak yang sangat ketakutan ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api. Mereka sudah yakin dengan pilihan itu, karena mereka merasa hidup mereka sangat tidak berguna. Dan jika hidup pun, mereka masih harus menghadapi para gangster itu. Mereka pun perlahan menutup telinga dan bersiap ditabrak oleh kereta. Tapi tiba-tiba, tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa bayi itu ke rumah sakit. Saat ditanya itu bayi siapa, mereka menjawab bahwa itu saudara mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya bayi itu kembali pulih. Dokter menyarankan agar mereka segera memberi susu karena bayinya sangat lapar. Tak lupa dokter menanyakan di mana ibu mereka. Akhirnya mereka mengaku kalau mereka ini yatim piatu dan bayi itu baru saja mereka temukan. Berkat bayi itu, mereka kembali punya semangat hidup setelah ingin mengakhiri hidup di rel kereta api. Mereka pun berjanji akan merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Mendengar itu membuat sang dokter merasa sangat terenyuh. Ia pun menawari mereka untuk tinggal di gudang rumah sakit. Sejak saat itu, mereka merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang, dan mereka memberinya nama Rama. Beberapa hari kemudian, para gangster itu berhasil ditangkap saat hendak menculik mereka. Akhirnya, mereka pun kemudian dipenjara. 5 tahun kemudian, kehidupan mereka yang damai tiba-tiba menjadi mengerikan. Gangster yang mereka masukkan penjara telah habis masa tahanannya. Karena sangat-sangat dendam, mereka ditangkap dan akan dihabisi saat itu juga. Tapi tanpa diduga, tak disangkanya Rama yang masih kecil justru sangat berani melawan gangster itu dengan sangat-sangat barbar. Suster yang mengetahui peristiwa ini langsung melaporkan ke dokter. Dokter pun langsung menemui Rama. Dengan halus dokter itu bertanya, "Apa ini?" Dengan tegas Rama menjawab bahwa mulai hari ini kakak-kakaknya harus belajar dan dia akan bekerja. Dokter pun mengabulkan permintaan Rama. Kakak Rama lalu diantar dokter untuk mendaftar sekolah. Tak lupa dokter memperkenalkan mereka. Dulu mereka memang bukan siapa-siapa dan tak punya siapa-siapa. Tapi mulai hari itu mereka semua adalah anak dari sang dokter. Beberapa tahun telah berlalu, mereka sudah dewasa dan semua kakaknya telah menikah. Berbeda dengan Rama yang masih jomblo dan mari kita lihat kemampuannya saat ini. నాకు నీలా సైన్యం లేదు ఒంట్లో బెరుకు లేదు చావంటే అసలు బర్త్డే డెత్ గెలిచొచ్చా. Ternyata ia hanya bermimpi. Kakak iparnya yang bernama Gayatri menanyakan apa yang terjadi. Dengan kompak para keponakan menjawab bahwa Rama telah terjatuh saat bermimpi membunuh. Mendengar itu Gayatri pun memarahi si Rama karena telah membunuh walaupun hanya dalam mimpi. Sebagai hukumannya, ia harus memasak untuk mereka semua. Rama tak bisa mengelak dan ia menuruti perintah kakaknya. Saat sedang memasak, tiba-tiba tetangganya yang bernama Pinky datang ke sana. Tujuannya datang ke sana adalah untuk mengundang ke acara pesta ulang tahunnya. Saat melihat Rama, ia pun juga langsung menyuruhnya untuk membantu masak di rumahnya karena ia mengira bahwa Rama ini adalah seorang koki. Awalnya Rama tak mau datang, tapi kakak-kakak iparnya terus membujuk agar ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Malam menjelang, pesta pun dimulai dan terlihat Rama yang baru saja datang ke sana. Seketika semua orang langsung berfokus pada Rama yang terlihat sangat keren. Semua orang pun terpesona padanya, termasuk Pinky yang langsung. Hari berganti, seorang mata-mata sedang mengamati Rama dan juga keluarganya. Ia pun kemudian melaporkan hasil pengamatannya itu pada Shankar, seorang inspektur polisi yang berpihak pada gangster yang dipimpin oleh Raja Bai. Shankar meminta anak buahnya itu untuk terus mengikuti Rama hingga menemukan rumahnya.
Di tempat lain, Kepala Menteri bernama Mahes sedang mendapat laporan dari asistennya tentang petugas pemilu yang selama ini dia cari. Setelah asistennya pergi, ia pun membuka data itu. Ia terkejut setelah melihat yang ada di foto itu adalah kakak Rama yang bernama Bhuvan Kumar. Ia kemudian teringat tragedi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, pemilu akan segera dilaksanakan. Kandidat terkuat adalah Partai Merah melawan Partai Kuning. Bhuvan Kumar ditunjuk sebagai ketua petugas pemilu. Saat sedang bertugas, ia mendapat laporan ditemukannya truk mencurigakan berisikan uang 22,2 miliar rupiah atau setara dengan 4,2 triliun rupiah untuk dibagikan pada para warga agar mau memilihnya. Kumar pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka dan menyita uang itu. Tidak lama kemudian, kandidat dari Partai Merah yang bernama Balaram mendatangi si Kumar. Ternyata truk itu adalah miliknya. Ia pun menyogok Kumar agar melepaskan truk itu dan menghapus kasus itu. Tapi tanpa diduga, Kumar malah menyuruh petugas menyita uang dan juga mobil yang ia terima sebagai barang bukti penyogokan. Ia juga berkata bahwa Partai Merah akan didiskualifikasi. Seketika emosi Balaram pun memuncak. Ia berkata bahwa sebentar lagi akan ada yang menghabisinya dan juga seluruh keluarganya. Tanpa Balaram sadari, di tempat lain Rama sedang memberi pelajaran pada para anak buah Balaram yang akan menghabisi keluarga mereka. Dengan ajaibnya, Rama membanting anak buah Balaram hingga sampai ke ruangan kakaknya. Ia kemudian melanjutkan memberi pelajaran secara langsung pada Balaram. Semua kejadian itu terekam oleh para wartawan. Seorang polisi yang berada di situ lalu menegur Kumar. Ia berkata bahwa Rama harus ditangkap karena memukul kandidat pemilu. Polisi itu lalu melaporkan kejadian itu pada ketua Partai Merah yang bernama Pasuram, yang tak lain adalah saudara ipar Balaram. Tak lama kemudian, Rama dan keempat kakaknya sampai di sana. Mereka kemudian disuruh untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Tapi Rama sama sekali tidak peduli. Ia malah asik main Free Fire. Karena tak mau masalah menjadi berlarut-larut, Kumar menyuruh adiknya menulis surat permohonan maaf. Tapi Pasuram merasa tidak cukup. Ia menyuruh mereka menjilati sandalnya jika ingin dimaafkan. Rama yang mendengar itu langsung emosi. Ia mengajar anak buah Pasuram yang membuat Pasuram juga ikut emosi dan langsung. Tapi ternyata Rama tak mau kalah. Pasuram mengancam akan membuat Rama terkencing-kencing di celana. Tidak disangkanya Rama mendekatinya lalu membuka resleting celananya. Mengetahui itu para anak buah Pasuram pun langsung turun tangan. Tapi mereka bukan tandingannya Rama. Dengan santainya, Rama dan empat kakaknya pergi dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, Rama bersama keluarganya pergi melamar seorang wanita yang telah dijodohkan oleh Kumar dan kedua orang tua wanita itu. Awalnya Rama sedikit canggung karena belum pernah melihat calon istrinya. Tapi ternyata calon istrinya itu bernama Shita. Ibunya pun memberikan berbagai syarat pada Rama jika ingin menjadi menantunya. Mulai dari aturan kesehatan yang sangat ketat hingga diatur setiap jam harus ngapain aja. Tidak hanya itu saja, ibunya juga meminta surat sehat dari rumah sakit milik Rama. Ia tidak menerima jika dari puskesmas. Tentu saja Rama tidak membawa berkas itu. Karena sudah menduga hal tersebut, Ibu Shita sudah menyiapkan dokter untuk memeriksa Rama yang mengambil darahnya sampai berbotol-botol. Setelah selesai pemeriksaan, Ibu Shita bertanya bagaimana caranya merawat Shita karena ia pengangguran. Tanpa pikir panjang, Rama pun langsung menarik Shita lalu berpura-pura menciumnya dan hendak menungganginya, tapi dihentikan oleh kakak-kakaknya. Tiba-tiba perbincangan mereka terpecah saat segerombolan wanita datang membawa seorang pria yang telah melecehkan teman mereka. Mengetahui hal itu, Ibu Shita pun langsung menendang burung pria itu agar tidak hinggap sembarangan lagi. Scene berganti, keluarga Rama sedang merendungkan syarat-syarat dari Ibu Shita. Gayatri lalu bertanya, apakah Rama menyukai pernikahan itu? Dengan tegas Rama menjawab, tidak. Tidak disangkanya, ternyata Shita pas sampai di sana dan ia mendengarnya. Shita langsung mendorong dan membalas perbuatan Rama di rumahnya. Tapi ia benar-benar menciumnya dan juga menungganginya. Shita lalu bertanya, mengapa Rama tak suka menikahinya? Rama pun menjelaskan, jika ia tidak suka syarat yang diberikan oleh ibunya. Shita membujuk Rama agar ia bisa memahami ibunya. Tapi Rama justru berkata, kalau pernikahan itu harus dibatalkan, yang membuat Shita langsung memukul si Rama. Setelah itu, ia pun keluar dari kamar dan berpura-pura ia telah dibukul oleh Rama. Rama yang sudah terpojok pun akhirnya menyetujui pernikahan itu. Sementara itu, Pasuram sedang mengeluh pada Shankar tentang Rama yang sudah mempermalukannya. Shankar pun berjanji bahwa ia akan membalaskan dendamnya dengan menghabisi Rama dan seluruh keluarganya.
Hari pernikahan Rama dan Sita akhirnya tiba. Semua keluarga datang kecuali Umar yang tak kunjung pulang dari bertugas. Setelah para keluarga berdatangan, pesta pun dilaksanakan dengan sangat meriah. Di tempat lain, Raja Bai, saudara Pasuram, telah terbangun dari koma. Semua anggota gengnya terlihat sangat senang mengetahui kepulihan bosnya itu. Raja lalu langsung menyuruh pasukannya untuk membawa Rama dan keluarganya untuk dihabisi. Berita tentang bangkitnya Raja Bai sampai ke telinga Manes. Tanpa pikir panjang, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Rama dan keluarganya. Tapi sialnya, Shankar sudah sampai di rumah Rama. Ia membawa seluruh keluarga Rama untuk segera dieksekusi. Tak lama kemudian, Rama datang ke sana. Ia sangat kaget dengan apa yang terjadi. Keponakan Rama yang mengetahui ayahnya dalam bahaya berlari mendekati ayahnya. Tapi tiba-tiba Shankar menembaknya. Rama langsung menghampirinya. Untung saja keponakannya masih hidup. Shankar lalu memukul ayah anak itu dengan pistol hingga tersungkur. Emosi Rama pun semakin memuncak. Tapi dia berusaha untuk menahannya. Ia lalu minta maaf agar keluarganya dibebaskan. Tapi tak disangkanya, Shankar justru berkata bahwa anak buahnya harus segera bersiap untuk mengeksekusi Rama dan juga seluruh keluarganya. Kini, kesabaran Rama sudah benar-benar habis dan ia pun mulai beraksi. Untung saja, Mahesi kepala menteri dan pasukannya datang membantunya. Ia lalu menyuruh semua pasukannya untuk memberi hormat pada Rama. Gayatri yang melihat itu jadi bingung dengan siapa Rama sebenarnya dan apa yang telah terjadi. Mahes kemudian menjelaskan pada Gayatri. Beberapa tahun yang lalu, ada satu daerah di India yang berhasil dikuasai oleh para gangster dan terus-menerus terjadi peperangan. Mengetahui itu, dibangunlah tentara baru yang khusus menangani wilayah itu yang dipimpin oleh Raja Bai. Raja Bai berhasil melaksanakan tugasnya dengan sangat cepat. Tapi Raja Bai justru membuat sistem sendiri di wilayah itu seperti membangun sebuah negara di dalam negara. Wilayah kekuasaannya pun semakin lama semakin meluas, sehingga membahayakan India. Karena pasukannya terlalu barbar, untuk mengatasi itu, Mahes pun mengajaknya untuk melakukan pemilu dan Kumar ditugaskan sebagai ketua KPU. Selama pemilu berlangsung, Kumar menyita seluruh senjata Raja Bai dan selalu berkeliling kota untuk memastikan keamanan selama pemilu. Tapi tiba-tiba, Raja Bai datang dan langsung menembaki anak buah Umar karena ia tidak terima dengan senjatanya yang telah disita. Kumar yang sangat ketakutan lalu meminta maaf. Sembari anak buahnya terus menembaki anak buah Kumar, Raja Bai mengabulkannya tapi dengan syarat ia harus menari menggunakan gelang kaki dari lonceng di hadapannya. Ternyata Raja Bai tidak diampuni begitu saja. Ia dan ketiga saudaranya dibawa jauh dari pemukiman untuk dieksekusi. Kumar sudah patah harapan, tapi tiba-tiba ia teringat pada adiknya. Ia pun langsung berlari sambil menelpon si Rama. Tapi sialnya, Rama tak sempat mengangkat telepon itu hingga akhirnya Kumar kembali tertangkap dan langsung dihajar. Untung saja ia masih sempat untuk memberikan Sherlock. Tidak lama kemudian sampailah Rama ke tempat itu. Ia langsung bersiap menyerang anak buah Rama. Tapi sialnya ia malah tertangkap. Ia kemudian diikat dengan besi lalu dibawa ke hadapan raja. Salah satu anak buahnya pun memberitahu bahwa Rama telah menghabisi 300 prajuritnya. Rama menambahkan, dari 300 prajurit itu tak ada sama sekali yang bisa menyentuhnya. Mengetahui itu, Raja Bai pun langsung menyuruh prajuritnya untuk menghabisi Rama. Dan Rama pun kembali beraksi. Kini akhirnya Rama akan melawan raja. Dengan sombongnya, raja berkata bahwa ia tidak jantan jika ia tidak membunuhnya hari ini. Dengan santainya Rama menjawab bahwa ia tidak pernah takut mati jika itu demi kakak-kakaknya. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung
Raja hanya koma, sedangkan Umar sudah tak dapat diselamatkan lagi. Ia telah tewas. Gayatri yang baru tahu jika suaminya ternyata telah tiada, langsung terasa sangat terpukul. Seluruh badannya pun terasa sangat lemas. Rama berusaha menenangkan kakak iparnya. Ia sengaja belum memberitahu kebenaran ini karena ia dan keluarganya yang lain belum siap jika Gayatri memutuskan pergi meninggalkan keluarga mereka. Gayatri pun seketika luluh dan memeluk adik ipar kesayangannya itu. Ia kemudian diantar ke makam suaminya. Di sana Gayatri bertanya, di mana raja berada. Ia bertekad untuk membalas dendam pada si raja. Tidak perlu waktu lama, Gayatri berhasil menemukan si raja. Ia menyampaikan dua mimpi suaminya. Pertama, keluarga bahagia. Dan kedua, masyarakat yang damai. Karena mimpi pertamanya telah hancur, Gayatri tidak akan membiarkan mimpi kedua suaminya itu jadi berantakan. Ia kemudian langsung manggil Rama dan pertarungan epik pun tak dapat dihindari lagi. Akhirnya Rama memenangkan pertarungan ini. Mimpi kedua si Kumar pun akhirnya berhasil diamankan dan film pun selesai. Nggak tahu entah kenapa, kalau orang-orang India ini buat film, pasti kekuatannya bisa overpower banget dan unik-unik banget seperti yang kalian lihat tadi di film ini. Kalau menurut kalian gimana sih kekuatan-kekuatan mereka itu? Kita sharing aja di kolom komentar. Tapi ya, kalau dari film ini kita bisa belajar bahwa jangan lupa pakai shampoo agar tidak kalah dalam bertarung. Seperti saat pertarungan ending epic tadi. Andaikan raja nggak salah shampoo, pasti debu yang nempel tuh nggak sebanyak itu. Apalagi itu pasti tadi kecampur ketombenya banyak banget. Sehingga matanya mungkin kelilipan dikit atau gimana gitu ya. Jadi nggak begitu kuat akhirnya. Segitu dulu untuk film ini, silahkan melanjutkan nonton film nobar-nobar yang lainnya karena pastinya akan selalu keren, seru dan jangan lupa juga untuk like, share dan komen video ini dan